Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya dengan sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manika. Dan saya Yusriadi Sugierto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama untuk edisi kali ini. Wujud kepedulian Polri, khususnya Korps Brimob Polri kepada lingkungan dan juga terhadap kebersihan rumah ibadah, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan menggelar kegiatan bakti sosial sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Korps Brimob Polri. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam memperingati HUT Korps Brimob Polri yang ke-75 pada 14 November 2020 mendatang, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan menggelar kegiatan bakti sosial dengan membersihkan tempat-tempat ibadah di kota Parepare. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari. 2 SST personil Batalion B Pelopor Sat Brimobda Sulawesi Selatan diterjunkan bersama personil dari Brigif 11 Badik Sakti dan personil Kodim 1405 Malusertasi, personil Polres Parepare dan Satpol PP Kota Parepare. Bakti sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini dilaksanakan di tempat-tempat ibadah di antaranya masjid, gereja, serta wihara yang ada di kota Parepare. Bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian Polri, khususnya Korps Brimob Polri kepada lingkungan sekaligus untuk peduli terhadap kebersihan, terutama di tempat ibadah. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan, kegiatan bakti sosial dilakukan sesuai dengan tema HUT Brimob yang ke-75, yakni Brimob tidak hanya milik institusi Polri, tetapi Brimob adalah milik seluruh bangsa Indonesia, dan Brimob siap menjaga keutuhan NKRI, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan profesional, modern, dan terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Sapari, SOS, Komandan Batalion B Pelopor, Sat Brimob Polda Sulsel, di mana pada pagi ini kita bersinergi ya dengan TNI, Kodim, Brigif, Polres, dan Satpol PP melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu bentuknya adalah kerja bakti membersihkan tempat-tempat ibadah. Di antaranya dalam masjid raya, wihara dan gereja. Nah, tentunya ini dalam rangka HUT ke-75 Korps Brimob Polri. Kegiatan adalah kegiatan sosial. Tahun ini beda dengan tahun-tahun yang sudah-sudah. Bahwasanya tahun ini adalah pandemis COVID-19. Pimpinan Korps Brimob Polri menekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial di wilayah Parepare dan sekitarnya, dan nanti ke depan akan dilaksanakan yaitu kegiatan Anjal Sana. Memang lain untuk tahun ini, ya. Memang perintah pimpinan Korps Polri kita melaksanakan kebanyakan adalah kegiatan-kegiatan sosial. Saya kira itu. Terkait dengan masih mewabahnya pandemi COVID-19, Kompol Sapari mengharapkan dan menghimbau agar dalam pelaksanaan kegiatan ini, masing-masing personil tetap mematuhi aturan tentang protokol kesehatan seperti menjaga jarak, tetap memakai masker, serta mencuci tangan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Untuk membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia dan dalam rangka memperingati HUT ke-75 Korps Brimob Polri, Brimob Parepare Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan menggelar aksi donor darah di Aula Mapagiling, Jalan Halik, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Satuan Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan terus gencar melakukan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT yang ke-75 Korps Brimob Polri yang jatuh pada Sabtu 14 November 2020. Brimob Parepare Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan memperingati hari bersejarah ini dengan menggelar aksi donor darah pada Kamis pagi 5 November 2020 di Aula Mapagiling, Jalan Halik, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mapagiling diikuti oleh personil Batalion B Pelopor dan Bayangkari Ranting Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri khususnya Brimob dalam membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia di Kota Parepare dan hal ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang memerlukan bantuan darah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh personil Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan pada HUT yang ke-75 Korps Brimob Polri ini di samping bernilai sosial juga untuk menjaga kesehatan tubuh, jantung, dan dapat menurunkan kolesterol agar sel-sel darah merah dapat tumbuh dan berkembang kembali. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan, dalam rangka menyambut dan memperingati HUT yang ke-75 Korps Brimob Polri, personil Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya aksi donor darah yang diharapkan dapat membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia atau PMI, sehingga dapat membantu masyarakat Kota Parepare yang memerlukan bantuan darah, dan hal ini merupakan wujud bakti Brimob kepada masyarakat. Bisa dijelaskan kegiatan apa yang dilakukan di Makobrimob saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Sapari, Komandan Batalion B Pelopor. Alhamdulillah pagi ini hari Kamis tanggal 5 November 2020 ya, tepatnya pukul jam 8.00 kita melaksanakan donor darah dalam rangka HUT ke-75 Korps Polri. Yang mana dalam pelaksanaan ini ya, kita libatkan sinergi dengan TNI Polri, di mana dari Brigif, Kodim, dari Polres maupun dari Satpol PP Kabupaten Parepare melaksanakan donor darah. Alhamdulillah ya, kegiatan ini berjalan dengan baik dan kebetulan ya ini masih pandemik ya COVID-19, sehingga kita tetap menjaga jarak ya sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak ada kerumunan, dan PMI ya dalam pelaksanaan ini ya kesediaan darah ya mulai berkurang, sehingga pelaksanaan donor darah di Mako Batalion B Pelopor ini sangat membantu ya masyarakat untuk penyusunan darah. Kalau target berapa kantong hari ini? Target dari PMI ini memang tidak disampaikan, tapi saya selaku pimpinan Komandan Batalion B Pelopor ya memaksimalkan mungkin ya dari rekan-rekan TNI maupun dari Polres ini sekitar 50 orang. Dari anggota kami itu kita siapkan satu SSK ya kurang lebih 90 orang ya tadi kita siapkan untuk memenuhi target darah ya yang itu oleh PMI. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, sebagai salah satu agenda tahunan turnamen sepak bola Wali Kota Cup tahun 2020 rencananya akan segera bergulir. Hal ini diungkapkan langsung Ketua Askot PSSI Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam baru-baru ini. Asosiasi Kota atau Askot Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kota Parepare memastikan turnamen sepak bola Wali Kota Cup tahun 2020 segera bergulir. Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Askot PSSI Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam di kantor DPRD Kota Parepare pada Kamis 5 November 2020. Menurut Muhammad Rahmat Samsu Alam yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, usai mengikuti sidang paripurna penyerahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021, bahwa kepastian ini setelah ada sinyal diberikan oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH untuk tetap menggelar turnamen Wali Kota Cup sebagai agenda tahunan. Namun demikian, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH menyarankan agar kapasitas penonton tidak melebihi 25% kapasitas stadion yang direncanakan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie bulan ini. Tadi sudah bicara dengan Pak Wali untuk Wali Kota Cup tetap berlanjut tahun ini, dan insya Allah di awal bulan ini sudah akan diputar kembali Wali Kota Cup dengan ketentuan memang yang disampaikan Pak Wali, lakukan dulu pembenahan lapangan, kemudian penonton itu hanya 25% dari kapasitas stadion. Nah, kalau itu sudah bisa dipenuhi, Wali Kota Cup sudah bisa jalan. Akhir tahun ini. Iya, bulan ini kita awal bulan ini kita sudah bisa laksanakan Wali Kota Cup. Nah, karena ini sudah agenda tahunan sebetulnya,
Nah, sehingga dan anggarannya sudah ada. Ya, sudah ada anggarannya dan tanggung kalau kita tidak laksanakan. Jadi tetap dilaksanakan? Ya tetap. Pak Wali sudah kasih sinyal tadi. Cuma sarannya Pak Wali kapasitas penonton 25% data yang ada. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Parepare tahun 2021. Berikut informasinya untuk Anda. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Kota Parepare tahun 2021 pada pembukaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare yang digelar pada Kamis 5 November 2020. Agenda sidang tersebut membahas tentang penyerahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021 oleh Wali Kota Parepare kepada DPRD Parepare. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu SSOS, didampingi dua wakil ketua, masing-masing Haji Tasming Hamid SEMH dan Rahmat Samsu Alam SH. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyampaikan secara lengkap gambaran umum KUA PPAS tahun anggaran 2021. Selanjutnya, sebagai gambaran umum mengenai rancangan PPAS tahun anggaran 2021 dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. 1. Pendapatan asli daerah. Pada komponen pendapatan asli daerah, pada rancangan APBD ini ditargetkan sebesar 147,14 miliar rupiah lebih atau bertambah sebesar 4,20 miliar rupiah lebih atau 2,94% apabila dibandingkan dengan target pada APBD perubahan tahun anggaran 2020. 2. Pendapatan transfer. Komponen pendapatan transfer yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah dengan estimasi anggaran pada rancangan PPAS tahun anggaran 2021 ini sebesar 727,21 miliar rupiah lebih. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat, dan dana lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar 31,96 miliar rupiah lebih. Dengan demikian total target pendapatan daerah pada rancangan PPAS tahun anggaran 2021 sebesar 906,32 miliar rupiah lebih atau bertambah sebesar 98,47 miliar rupiah lebih atau 12,13% bila dibandingkan dengan anggaran perubahan tahun 2020. Sidang paripurna selain dihadiri Wali Kota Parepare, juga hadir Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim bersama Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI serta pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Parepare melakukan penilaian RT RW setiap kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mengukur kinerja RT RW terkait keterlibatan penanganan COVID-19. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus mengukur kinerja yang dilaksanakan RT RW terkait keterlibatan dalam hal menjaga masyarakat agar peduli dan melaksanakan serta menerapkan protokol kesehatan terkait penanganan COVID-19 di lingkungan masing-masing, pemerintah Kota Parepare melaksanakan penilaian kinerja RT RW berprestasi tahun 2020. Selama 4 hari sejak Selasa kemarin, pemerintah kota telah melaksanakan evaluasi dan penilaian ke masing-masing 2 RT RW di tiap-tiap kecamatan. Rencananya untuk tahap evaluasi dan penilaian ini akan dilaksanakan hingga Jumat mendatang. Kepala Bagian Pemerintahan Ramli yang ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan pada pelaksanaan penilaian kinerja ini ada 7 indikator penilaian yang wajib menjadi perhatian peserta. 5 diantaranya adalah inovasi, kemampuan berkomunikasi, keamanan, dampak sosial, dan kesehatan. Penilaian kinerja RT RW berprestasi itu dalam hal khusus penanganan COVID-19.
Jadi di situ dilihat kinerjanya para RT, para RW yang menjadi utusan dari hasil seleksi yang dilakukan oleh kecamatan. Itu pun juga berjenjang, kelurahan mengusulkan siapa yang layak untuk kecamatan, kemudian kecamatan selanjutnya mengusulkan ke tingkat kota untuk dilakukan evaluasi dan penilaian. Alhamdulillah ini sudah berjalan ke hari kedua. Sejak hari Selasa kemarin kami mulai laksanakan. Jadi intinya adalah penilaian kinerja atas RT RW terhadap penanganan COVID-19. Salah satunya adalah memberikan apresiasi dan sekaligus mengukur seperti apa kerja-kerja yang dilaksanakan oleh RT RW, bagaimana pelibatannya RT RW dalam hal menjaga supaya masyarakatnya betul-betul bisa peduli dan melaksanakan protokol kesehatan terkait dengan penanganan COVID-19. Tingkat kota saat ini, walaupun sebenarnya memang program penilaian kerja RT RW itu tetap ada, tapi dikhususkan ini karena kegiatannya terkait dengan penanganan wabah COVID, sehingga ini agak spesial sedikit dibandingkan dengan yang biasanya. Kalau dulu itu RT RW memang berprestasi secara keseluruhan ya, seperti itu. Setelah melalui tahap evaluasi dan penilaian, nantinya 6 besar yang dinyatakan lolos akan diundang untuk melakukan presentasi sekaligus wawancara yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin mendatang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Untuk mengetahui langkah-langkah strategis yang dilakukan RT dan RW dalam mengarahkan serta memotivasi warganya, pemerintah Kota Parepare melaksanakan lomba RT dan RW berprestasi tahun 2020 dengan menekankan penilaian dalam menangani pandemi COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare kembali melaksanakan lomba RT RW berprestasi tahun 2020. Berbeda dari tahun sebelumnya, penilaian kinerja RT RW tahun ini lebih menekankan pada aspek inovasi RT RW dalam hal menangani pandemi COVID-19. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Parepare Ramli mengatakan, tujuan penilaian kinerja tahun ini untuk mengetahui sejauh mana ide atau langkah-langkah strategis yang dilakukan RT RW dalam mengajak, memotivasi dan mengarahkan warganya untuk bisa disiplin dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Penilaian RT RW berprestasi tahun ini itu dipertekankan pada penanganan COVID-19. Kalau yang dulu-dulu itu, yang tahun-tahun sebelumnya, itu secara umum, seluruh aspek kena. Tapi kayak ini seperti apa kinerja RT RW dalam hal menangani, seperti sejauh mana kinerja dan peran serta RT RW, bagaimana cara mengarahkan, bagaimana cara menghimbau, bagaimana cara memotivasi warganya agar supaya bisa betul-betul terhindar dari wabah COVID-19. Di sisi lain tentu faktor menjaga protokol kesehatan harus tetap prioritas. Nah, ini kita mau lihat seperti apa langkah-langkah yang dilakukan, ide-ide apa yang dilakukan oleh seorang RT RW untuk melaksanakan itu semua. Bagaimana mengajak, bagaimana motivasi, bagaimana mengarahkan, bagaimana mendukung warganya supaya bisa taat dengan protokol kesehatan. Sementara Ketua RW 06 Kelurahan Lapade saat menyampaikan presentasinya di depan tim penilai pada Kamis 5 November 2020 menjelaskan bahwa terkait penanganan COVID-19 di daerahnya, RW bersama RT tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warganya untuk disiplin protokol kesehatan serta memasifkan penyemprotan disinfektan. Selain edukasi prokes melalui lisan, RT RW bersama warga juga melakukan edukasi melalui tulisan dengan memasang beberapa poster atau baliho di beberapa titik yang mudah terbaca, serta ada juga yang ditulis di jalanan menggunakan cat. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Banyaknya regulasi tentang perencanaan Kota Parepare yang berubah. Bapeda Kota Parepare melakukan konsultasi publik untuk menerima sejumlah masukan dari masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Parepare baru-baru ini melaksanakan konsultasi publik revisi Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang perencanaan dan penganggaran daerah berbasis masyarakat bersama dengan Lurah dan LPMK sekota Parepare. Konsultasi publik yang dilaksanakan di Aula Bapeda selama 2 hari dengan mengikuti protokol kesehatan ini dilakukan sebab banyaknya regulasi-regulasi tentang perencanaan yang berubah dan pihak pemerintah kota melalui Bapeda ingin melakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Kepala Bidang Litbang Bapeda Andi Pangurisan yang ditemui usai kegiatan mengharapkan
Setelah adanya usulan perbaikan dari Ketua LPMK dan Lurah, rencananya tahun depan akan diusulkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Rencana perubahan Perda nomor 1 tahun 2010 tentang perencanaan dan penganggaran daerah berbasis masyarakat. Adapun alasan-alasan perubahan terkait dengan ini, Perda nomor 1 ini adalah karena banyaknya regulasi tentang perencanaan yang berubah dan kita ingin melakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Pada intinya isi perda ini ada yang krusial terkait dengan keterlibatan LPMK di situ sebagai salah satu unsur dari masyarakat terkait dengan anggaran pagu wilayah. Jadi ada beberapa yang kita perbaiki di situ. Kami rencanakan di perda ini anggaran pagu wilayah itu kita anggarkan di kecamatan, bukan lagi di SKPD. Perbaikan-perbaikan dari Ketua LPMK dan Lurah rencana tahun depan kita akan dorong di DPR untuk dibahas lebih lanjut. Pada kegiatan yang sama, pihak Bapeda menerima sejumlah masukan dari peserta konsultasi publik, salah satunya pada kegiatan musrembang, baik itu tingkat kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kota, ke depan agar melibatkan unsur-unsur perwakilan dari LPMK. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Lorong BJ Habibie Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung kembali ikut serta dalam lomba kinerja RT dan RW tingkat Kota Parepare tahun 2020. Berikut informasinya untuk Anda. RT 02 RW 05 Lorong BJ Habibie Kelurahan Malusetasi Kecamatan Ujung yang pernah mengantarkan Kelurahan Malusetasi menjadi juara 1 pada lomba Kelurahan Tangguh Bala Ewako tingkat kota pada bulan Juli lalu kembali turut serta dalam lomba kinerja RT RW tingkat Kota Parepare tahun 2020 pada Kamis 5 November 2020. Sebelum mengunjungi beberapa lokasi yang menjadi indikator penilaian, tim penilai lebih awal diperlihatkan beberapa tayangan video terkait kerja-kerja yang dilakukan RT RW bersama lurah dan masyarakat, khususnya dalam hal penanganan COVID-19. Tim penilai juga disuguhkan produk jamu yang diproduksi sendiri secara swadaya oleh warga untuk membantu menjaga stamina tubuh agar terhindar dari COVID-19. Meski belum ada ketetapan mengenai siapa yang akan juara, Lurah Malusetasi Haliwangka tetap optimis agar RT RW-nya tahun ini bisa kembali menyandang gelar juara 1 sebagai RT RW berprestasi tahun 2020. Selain itu, Haliwangka juga menuturkan dengan modal kekompakan dan kerjasama yang terus dibangun oleh pemerintah kelurahan bersama RT RW, Babinsa dan Babin Kamtipmas, LPMK, Karang Taruna, serta ormas lainnya, Lurah berharap bisa menjadi peluang bagi RT RW untuk selalu optimis dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kedepannya ini kerja sama kami, semua RT RW selalu bersinergi dengan kelurahan, ditambah dengan Babin Kamtipmas yang selalu mengawal kami, ditambah dengan Ketua LPMK yang baru yang betul-betul ingin bekerja sama dengan RT RW. Mudah-mudahan kedepannya tidak akan berubah, akan bekerja sama seterusnya. Mudah-mudahan misalnya bukan saya lagi lurah di Malusetasi, ini mudah-mudahan tidak akan berubah ini RT RW semua. Selama saya lurah, saya kompak dengan RT RW saya di Kelurahan Malusetasi. Andi, TV Peduli mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.